Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita ada di dalam seri Hakim-Hakim dalam episode Samgar. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini kita berjumpa lagi masih di dalam seri Hakim-Hakim. Ya. Dan ini kita akan membahas tokoh yang menarik di dalam kisah Hakim-Hakim. Nah, namanya Samgar nih Bang Mo. Ya, ya. Nah, sebenarnya siapa ini Samgar Bang Mo? Ini cuma satu ayat di dalam Alkitab. Bagaimana asal-usulnya? Ya. Nah, yang kita mesti tahu, walaupun satu ayat, artinya itu penting. Ya. Kalau itu ada di dalam Alkitab, artinya itu penting. Apalagi ini kisah hidup, ya, Iya. kisah hidup Samgar. Yabes 2 ayat. Samgar di sini 1 ayat, ada tambahan 1 ayat lagi sih, ya. Waktu kisah Deborah, Deborah nyanyikan pujian. Dia menciptakan dan di situ ada Samgar. Ya, jadi ada 2 ayat juga. Artinya ini penting. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil bagaimana pekerjaan Tuhan itu sangat nyata di dalam kehidupan setiap orang yang benar-benar mau dipakai olehnya. Iya. Ya. Nah, Samgar ini diduga dia berasal dari suku Yehuda. Ya. Pada saat itu yang sedang berkuasa di Israel adalah bangsa Filistin. Ya. Jadi ketika bangsa Filistin menjajah, bangsa Filistin itu nggak menjajah Israel ketika Samuel mengambil posisi sebagai pemimpin. Baru bangsa Filistin tidak menjajah Israel lagi sampai seumur hidup Samuel. Ya. Tetapi pada zaman Samgar itu bangsa Filistin menindas bangsa Israel dan Tuhan membangkitkan Samgar. Jadi kalau ditanya siapa ini Samgar, cuma satu. Nah, Samgar ini arti namanya tuh pedang, ya. Dan dia adalah seorang tentara atau pejuang. Jadi kalau Tuhan bangkitkan orang itu yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dibangkitkan. Enggak, selalu Tuhan berikan kita pengalaman-pengalaman untuk mendukung prime assignment, ya, tugas utamanya. Jadi bukan orang sembarangan yang Tuhan bangkitkan. Karena Tuhan tidak pernah sembarangan. Ya, Tuhan tidak pernah asal-asalan. Ingat, cara kerja Tuhan tidak pernah asal-asalan. Tuhan membangkitkan Bapak rohani, nggak asal-asalan. Wah, ini orangnya udah acak adut, diambil jadi bapak. Enggak begitu. Ya, selalu ada pengalaman-pengalaman yang mendukung prime assignment, tugas utama dari Bapa di sorga. Sehingga orang itu ketika dia melakukan prime assignment itu akan melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Jadi Samgar ini diduga karena tidak dijelaskan, tetapi dari sejarah ini diduga berasal dari suku Yehuda. Arti namanya adalah pedang dan dia adalah seorang pejuang atau seorang tentara, gitu ya. Oke Bang Mo. Nah, ini dikatakan bahwa Samgar dapat mengalahkan 600 orang Filistin menggunakan tongkat penghalau lembu. Kan orang biasa perang pakai pedang, ini pakai tongkat penghalau lembu. Gimana ini Bang Mo? Iya. Nah, kita mesti tahu dulu tongkat penghalau lembu itu seperti apa. Ini bukan tongkat biasa yang dipegang oleh orang tua, ya. Bukan. Ini beda. Jadi ini tongkatnya panjangnya itu 2,4 meter. Ya. Lalu ini ada 2 sisi tongkatnya. Yang satu sisi itu ada paku besi, ya, yang cukup tajam. Untuk apa? Lembu itu kan kulitnya keras. Jadi kalau cuma dipukul pakai tongkat aja nggak berasa. Jadi mesti ada yang paku besi itu. Jadi ketika dipukul dia kan berasa. Berasa. Nah, dia baru mau jalan lagi. Nah, di sisi yang satu lagi itu ada besi pengeruk. Nah, tujuannya apa? Lembu ketika membajak itu kan selalu membawa alat bajak kan. Nah, di bawahnya itu ada mata bajaknya untuk menggemburkan tanah. Nah, seringkali itu mata bajak kena lumpur.
Nah, jadi ada besi pengeruk di tongkat itu tujuannya untuk membersihkan lumpur itu. Iya. Nah, Tuhan membangkitkan Samgar ketika dia memegang tongkat itu. Ya, jadi dia memegang tongkat itu dan dengan tongkat yang ada padanya, karena bangsa Filistin sedang menjajah dan Tuhan bangkitkan, dia memakai apa yang ada padanya. Iya. Jadi dengan tongkat itu pun, kalau kita bandingkan, tongkat 2,4 meter ini cukup panjang. Iya. Pedang itu cuma paling panjang 1,2 meter. Biasanya sih 1 meteran lah begitu. Kalau pedang ya. Nah beda lagi dengan pedangnya Ehud. Ehud itu pedangnya mirip pisau, cuma 45 cm, jadi pendek. Kenapa? Karena kalau panjang, dia kalau simpan di balik bajunya, itu akan kelihatan. Ya, jadi ini soal panjang antara pedang Ehud, pedang yang umum, dan tongkatnya Samgar. Nah, jadi dengan tongkat yang ada itu, dengan paku besinya, dengan besi pengeruk, ini membuat tongkat ini bukan cuma tongkat kayu biasa, tetapi bisa dijadikan senjata. Dan ajaib memang kalau Tuhan sudah membangkitkan orang, itu bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Sepertinya mustahil satu orang bukan pakai senjata perang. Ini kan senjata untuk bertani, istilahnya tongkat penghalau lembu ini kan untuk bertani. Tapi dengan tongkat yang bertani ini, Tuhan memakai Samgar untuk mengalahkan bangsa Filistin. Dan 600 orang itu dikalahkan. Kita tidak heran untuk itu, karena Daud pun ketika mengalahkan Goliat, dia memakai apa yang ada padanya pada saat itu. Dia kalau memakai pedang nggak bisa. Dia pakai baju Saul aja nggak bisa jalan. Ya, dia pakai baju perang, baju sirah, karena Saul itu tinggi besar, Daud itu mungil. Jadi otomatis ini benar-benar pakaian kebesaran, kegedean. Jadi dia melangkah susah, karena baju sirah itu berat. Baju sirah itu kan supaya kalau dipanah nggak masuk. Jadi dari tembaga, jadi berat. Terus kakinya, belum ketopongnya, itu kan semua dari tembaga. Jadi berat-berat. Nah, Daud nggak bisa jalan. Daud nggak bisa pakai perlengkapan orang lain. Samgar tidak bisa memakai perlengkapan orang lain. Dan buat Tuhan tidak perlu juga cari-cari yang lain. Musa memakai tongkatnya. Tidak perlu cari-cari tongkat lain. Yosua tidak cari tongkat Musa. Ketika dia sedang menghadapi sungai Yordan, dia tidak cari-cari tongkat Musa. Mana tongkat Musa? Karena Musa waktu membelah laut Teberau, tongkatnya diangkat. Nah, Yosua melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang ada padanya. Nah, demikian juga Samgar. Walaupun dia hanya memegang tongkat penghalau lembu, tapi kalau di tangan Tuhan, itu menjadi senjata yang luar biasa. Sama ketika Daud, ketika melempar batu, mengumban batu kepada Goliat, itu sebenarnya sulit. Kenapa? Karena seluruh tubuh Goliat itu tertutup dengan baju sirah, ketopong keselamatan, dan dia ada perisai. Memang satu-satunya yang tidak tertutup adalah dahinya di sini. Jadi ini dahi dengan mata, dan dahi juga nggak sepenuhnya, karena kan ada ketopong keselamatan, berarti setengahnya tertutup oleh ketopong. Ya. Lalu matanya ada, nah di sini ketutup semua. Jadi tembakan Daud sasarannya itu sedikit, tapi di tangan Tuhan. Karena Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Di tangan Tuhan, batu itu bisa menancap ke dahinya Goliat. Jadi jangan mengecilkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita.
Jangan mengecilkan, jangan menganggap remeh apa yang ada pada kita. Karena kalau Tuhan yang memakainya, itu menjadi senjata yang luar biasa. Iya. Bayangkan, 600 orang Filistin bisa dikalahkan hanya dengan tongkat penghalau lembu ini. Iya. Karena tidak dikatakan Samgar ini membawa pasukannya. Tidak. Itu seperti, wah mungkin ini kalau dibuat film, walaupun singkat, tapi dahsyat ini. Ketika dia putar tongkatnya, setiap kena orang Filistin, langsung rebah. Sehingga dia bisa mengalahkan 600 orang itu. Dan ini, dari sini kita bisa melihat Samgar ini orangnya kuat. Iya. Ya, karena seorang diri bisa mengalahkan 600 orang. Artinya perlu kekuatan. Nah, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, perlu kekuatan. Tapi bukan kekuatan secara manusiawi, karena kekuatan manusiawi terbatas. Nah, kita perlu kekuatan roh. Karena Tuhan selalu berkata, segala sesuatu terjadi bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tetapi oleh roh Tuhan. Jadi, kita harus mengembangkan kapasitas roh kita sehingga kekuatan Tuhan yang ada pada kita. Bukan kekuatan manusiawi, tetapi kekuatan dari Tuhan sendiri. Seperti kekuatan Tuhan dipindahkan kepada kita. Nah, kita punya kekuatan dari Tuhan. Ini yang menyebabkan kita bisa menang dari semua musuh. Tidak peduli berapa banyak musuhnya, tidak peduli betapa kuat musuhnya. Selama Tuhan ada bersama kita, roh Tuhan ada di dalam kita, kita bisa menaklukkan semuanya. Amin. Amin. Nah, jumlah musuh bukanlah masalah bagi Tuhan. Jadi apa ya sebenarnya Tuhan perhatikan dalam hidup kita untuk kita bisa mengalahkan musuh? Iya. Ingat, fokus Tuhan bukan kepada musuh. Fokus Tuhan kepada kita. Nah, caranya gimana? Ya dibangkitkan Tuhan. Jelas, di zaman hakim-hakim, semua hakim itu dibangkitkan Tuhan. Dan dibangkitkan Tuhan, lalu dikuasai oleh Roh Kudus. Ingat yang Otniel, dia dibangkitkan oleh Tuhan, dan Roh Kudus berkuasa atas hidupnya. Dia dihinggapi oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita dibangkitkan oleh Tuhan, ini kekuatannya ini bukan kekuatan biasa lagi, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Daud dibangkitkan Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Nah, kenapa Daud yang kecil? Padahal waktu Samuel datang ke rumah Isai, ayahnya Daud, ini Daud yang paling kecil. Karena yang lain kakak-kakaknya menjadi prajurit tinggi besar semuanya. Tinggi besar. Nah, Daud kecil. Itu sebabnya Isai tidak meminta Daud tinggal di rumah. Tetap lakukan rutinitas. Tetapi ketika Daud tiba, ya Samuel hanya ikutin apa yang Tuhan mau. Secara fisik ini nggak cocok menjadi raja. Tapi ketika Samuel mengurapi Daud, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Saat itulah Daud menjadi orang yang luar biasa. Dia mengalahkan singa, beruang, lalu mengalahkan Goliat, dan dia mengalahkan juga berlaksa-laksa. Kalau kita ingat cerita orang-orang yang menari-nari, itu mereka berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu. Jadi banyak sekali yang dikalahkan oleh Daud ketika dia dibangkitkan Tuhan dan roh Tuhan berkuasa atasnya. Jadi kalau Samgar dibangkitkan oleh Tuhan, artinya Tuhan akan memenuhi semua resources yang diperlukan. Ya. Dan ingat, resources yang diperlukan oleh Samgar untuk mengalahkan bangsa Filistin itu bukan secara lahiriah. Jadi Samgar tidak diberikan latihan dulu. Latihan mengalahkan beratus-ratus orang. Tidak. Dalam hidup Samgar pasti dia sudah biasa mengalahkan. Ya, sudah biasa menaklukkan. Karena dia pejuang, dia tentara. Ya, lalu ingat, dia ini dari suku Yehuda. Ada singa dari Yehuda di dalamnya. Jadi ketika dia
mengaum saja itu sudah menakutkan orang. Iya. Jadi Tuhan membangkitkan kita dan membuat roh Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, menghinggapi kita dan kita dikuasai oleh roh. Iya. Jadi kalau kita dikuasai oleh roh, semua masalah beres. Nah, yang harus kita ingat, ketika kita ingin dikuasai oleh roh, ingat level-level yang ada. Pertama-tama kita dipenuhi oleh roh. Iya. Ya, di loteng Yerusalem itu para murid dipenuhi oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Tapi tidak berhenti sampai dipenuhi saja. Nah, sayangnya memang banyak orang Kristen yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus berhenti sampai di situ saja. Padahal itu adalah perlengkapan pertama yang Tuhan berikan untuk kita menaklukkan segala musuh kita. Iya. Nah, selanjutnya setelah dipenuhi, kita harus dituntun atau dipimpin oleh roh. Nah, Samgar dituntun, dipimpin oleh roh untuk apa? Untuk mendatangi bangsa Filistin. Iya. Yang menjajah bangsa Israel pada saat itu. Lalu kita harus tambah lagi dikuasai oleh roh. Ketika kita dikuasai oleh roh, maka kekuatan kita bukan kekuatan secara lahiriah, tapi kekuatan secara ilahi. Iya. Dan kekuatan secara ilahi bisa mengalahkan semua musuh, termasuk 600 orang bangsa Filistin. Iya. Ya. Oke, Bang Mo. Nah, nama Samgar bin Anat ini kan sekali lagi disebut nih, Bang Mo. Jadi ya kalau mau dibilang satu ayat, ya masih ada disebut lagi di dalam nyanyian Deborah. Di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 6 dikatakan, dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Nah, ini maksudnya seperti apa, Bang Mo? Apakah ayat ini bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai keberadaan Samgar? Iya, kalau dilihat secara waktu antara Deborah dan Samgar ini sepertinya waktunya bersamaan. Karena Yael ini ada di kisah Deborah. Iya. Ya. Jadi Samgar dan Yael ini seperti disamakan waktunya. Di dalam waktunya Samgar, jadi kita bisa melihat yang sedang terjadi di bangsa Israel ini apa. Kenapa Tuhan membangkitkan Samgar? Rupanya di dalam kota-kota di Israel pada saat itu terjadi hal yang ini tidak semestinya, tidak sewajarnya, karena dikatakan kafilah itu berlalu, tidak melewati itu, ya, tidak melewati jalan itu, ya, kafilah itu tidak ada lagi, dan orang-orang jadi menempuh jalan yang berbelit-belit. Padahal harusnya kan jalan di situ aja. Artinya apa? Ini kota yang sunyi. Iya. Kafilah itu kan pedagang. Iya. Nah, kalau kita ingat kisah Yusuf, Yusuf itu dijual kepada kafilah orang Ismail. Dia dijual ke sana. Kenapa? Karena kafilah ini pedagang. Dia membeli budak lalu dia menjualnya kembali. Iya. Kan dia membeli Yusuf, dia jual kembali kepada Potifar. Iya. Ya. Saat itu kafilah juga membawa barang-barang lain karena dia memang berjual beli. Nah, kalau pedagang tidak lewat di satu kota, artinya ini kota mati. Iya. Tidak ada yang berjual beli. Sehingga orang-orang yang mau lewat situ tidak bisa. Karena ini kota mati. Kalau kota mati, ingat, kita kalau melihat zaman dulu, di zaman Israel itu, kalau orang lewat satu kota, itu jalan kaki atau naik unta. Artinya perjalanannya tidak bisa cepat. Akan sangat lambat. Nah, kalau melewati satu kota, itu harus nginap. Iya. Nah, kalau itu kota sepi, kotanya mati, mereka tidak akan bisa nginap. Mereka akan bermalam di padang gurun. Oh, itu bahaya. Iya. Ya, itu sebabnya sampai orang-orang pun yang melakukan perjalanan itu terpaksa menempuh jalan yang agak jauh dan agak berliku-likulah, berbelit-belit. Dan ini termasuk perjalanan hidup orang, perjalanan hidup bangsa Israel. Ketika itu mereka tidak bisa jalan lurus. Kenapa? Sedang ditindas oleh bangsa Filistin. Mereka terpaksa harus berbelit, harus
ketika melihat ada orang Filistin, mereka harus sembunyi, ya, harus berbelit-belit. Nah, ini keadaan yang tidak wajar. Karena sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa Israel harusnya memiliki kota-kota yang hidup. Iya. Kota-kota yang sudah dipulihkan, bukan kota yang mati. Iya. Nah, ini tugas kita. Sebagai orang-orang benarnya, tugas kita adalah membangkitkan kota-kota yang sunyi, memulihkan kota-kota yang sunyi, biar keberadaan kita di sini dan saudara sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini, biar keberadaan kita mengubahkan kota-kota yang ada, sehingga kota-kota tidak menjadi sunyi lagi, tidak menjadi sepi lagi, tetapi setiap kota akan menjadi hidup. Ya, setiap kota akan menghasilkan apa yang dihasilkan dari kota itu. Yang ada potensi-potensi kota yang bisa digali lebih lagi. Nah, ini perlu orang benar. Perlu orang benar dibangkitkan. Dan saudara dan saya akan menjadi orang benar yang bisa membangkitkan kota-kota, memulihkan kota-kota, sehingga kota-kota yang sunyi, kota-kota yang mati yang diberikan kepada kita menjadi hidup. Karena kita dipakai Tuhan untuk mengubahkan kota-kota dan bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, Bang Mul. Terakhir nih, Bang Mul. Iya. Dari kisah Samgar, apa yang dapat kita petik dan apa yang bisa kita teladani, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Iya. Yang pertama, ini untuk kita semua sebagai orang-orang benar. Yang pertama yang harus kita tanamkan kuat-kuat, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita melihat kisah Samgar, kita tidak melihat satu baris pun yang berkata Samgar mengeluh. Samgar tidak mengeluh, walaupun dia sendiri. Dan bisa bayangkan, dia kan namanya tuh artinya pedang. Nama bagi bangsa Israel, bagi orang Israel itu sangat penting. Dan itu sangat identik dengan orangnya. Jadi kemungkinan Samgar ini biasa kalau berperang, karena dia pejuang, dia tentara, kalau berperang dia menggunakan pedang. Tapi masalahnya kali ini ketika diperhadapkan kepada bangsa Filistin, Samgar tidak memiliki pedang. Yang ada di tangannya adalah tongkat penghalau lembu. Tapi Samgar tidak mengeluh. Walaupun dia punya kebiasaan menggunakan pedang, tapi sekarang dia menggunakan tongkat penghalau lembu. Apapun yang ada di dalam tangan kita, jangan itu menjadi kebiasaan. Apapun yang ada di dalam tangan kita, kalau Tuhan yang membangkitkan kita, Tuhan yang membuat Roh Kudus ada di dalam kita, dan kita dikuasai oleh Roh-Nya, maka apapun yang di tangan kita menjadi senjata yang luar biasa untuk menaklukkan segala musuh-musuh kita. Amin. Haleluya. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu apa yang ada di tangan kita, kita lakukan saja. Jangan iri hati. Jangan iri hati. Ya, jangan iri. Kok yang lain banyak? Saya harus sendiri menaklukkan bangsa Filistin. Yang lain bisa pakai pedang. Ehud aja pakai pedang. Ya, pakai pedang. Tapi kenapa ini saya pakai tongkat penghalau lembu? Ini kan bukan senjata. Ini kan alat pertanian. Tetapi Samgar tahu pasti ketika dia dibangkitkan oleh Tuhan dan Roh Kudus menguasai dia, semua yang ada di tangannya itulah senjata yang paling ampuh. Ya. Jadi ingat sekali lagi, Daud senjatanya pakai batu umban, ya. Dan dia menang. Dia tidak memakai senjata yang lain, dan dia mempermalukan bangsa Filistin pada saat itu. Karena Daud mengalahkan Goliat, memenggal kepala Goliat bukan dengan pedangnya, tapi dengan pedangnya Goliat. Jadi kalau kita dibangkitkan Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam kita, maka yang ada di tangan kita
itu akan menjadi senjata yang luar biasa. Apa yang ada pada kita itu akan dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaannya, ya, untuk memulihkan kota-kota, untuk membebaskan dan memerdekakan bangsa-bangsa yang sedang tertindas. Jadi untuk saudara yang menjadi orang-orang benarnya Tuhan, ayolah bangkit di dalam Tuhan. Mungkin engkau tidak punya kemampuan seperti orang-orang lain yang sangat mampu. Secara teknologi mungkin kurang begitu bisa. Secara apapun mungkin kurang begitu bisa. Tetapi apa yang ada padamu, kalau Tuhan yang bangkitkan, kalau Tuhan yang pakai, maka itu akan menjadi senjata yang luar biasa. Engkau akan menjadi orang yang membebaskan seisi rumahmu, bahkan lingkunganmu dan kotamu. Amin. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah iri hati. Karena iri hati akan membawa kita kepada kehancuran. Kita mau maju, kita tidak mau stuck. Maju terus di dalam Tuhan. Dan kalau Tuhan yang bekerja, apapun yang ada pada kita, itu akan menjadi luar biasa. Amin. Tuhan memberkati saudara dengan apa yang ada pada saudara. Dan ketika saudara mau memberikan itu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidupmu dan akan menaklukkan segala musuh-musuh yang ada di hadapanmu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke Bang Mul, terima kasih Bang Mul untuk kehadirannya pada episode kali ini. Luar biasa sekali, meskipun ayatnya mungkin cuma 1-2 ayat, tapi kita bisa belajar banyak dari Sanggar. Terima kasih Bang Mul, kita berjumpa di dalam episode yang selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini, kita semua benar-benar menyadari bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memakai apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Sebabnya mari bersama-sama kita bangkit dan taklukkan segala musuh, semua musuh yang ada di depan mata kita. Saudara bisa menyampaikan kesaksian, respon sehubungan dengan episode hari ini melalui kolom komentar di bawah ini, ataupun melalui hotline chat 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp. Untuk pendaftaran, saudara bisa menghubungi nomor hotline chat tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu setiap pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria, dan jangan lupa juga klik loncengnya. Saudara bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di dalam episode yang selanjutnya.